Shalom Indonesia, senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam Women Ministry. Mohon maaf 2 minggu yang lalu saya nggak bisa, saya ada konser kayak gitu. Lalu 2 minggu minggu yang lalu saya nggak bisa lagi karena saya mengikuti seminar parenting yang diselenggarakan di sekolah anak saya. Nah, baru hari ini saya bisa ngajar lagi dan mohon maaf agak sorean karena saya terlalu lelah. Kemarin ada meeting sampai jam 11 malam. Baik, hari ini kita semangat belajar tentang Ratu Esther ya. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah belajar tentang Ratu Esther di pertemuan sebelumnya. Dan kami akan belajar lebih lanjut lagi tentang Ratu Esther, rahasia-rahasia Engkau singkapkan dalam firman-Mu. Biar firman-Mu itu menolong kami untuk memahami isi hati-Mu dan menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu beserta dengan kami, memberkati setiap perangkat yang kami pakai, memberkati setiap platform yang kami pakai, akses internet yang kami pakai, semuanya disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Wow, saya udah gak sabar lagi kita mau belajar tentang Ratu Esther. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang, bentar ya, kita sudah belajar tentang dibalik mahkota seorang ratu, kronologi penobatan Ratu Esther. Kita udah belajar bagaimana kronologi penobatannya, bahwa Esther mendapatkan perlakuan khusus lebih awal daripada gadis-gadis yang lain ya. Lalu diasumsikan Esther sebagai kontestan terakhir ya, seperti itu. Dan estimasi jumlah gadis yang menghadap raja itu sampai ukuran 1.000 gadis lebih kurang ya kan. Apakah itu masuk akal ya kan? Masuk akal karena jumlah pemerintahannya ada di 127 daerah ya. Nah, lalu kita udah belajar siapakah Esther, arti nama Esther, arti nama ayah kandungnya, apa arti nama Mordekai, ayah angkatnya gitu ya. Nah, kita sudah belajar itu semua. Sekarang kita sampai kepada Esther terpilih menjadi ratu. Apa istimewanya si Esther ini? Kenapa dia terpilih menjadi ratu? Baik, izinkan saya share screen di sini. Wow. Kita bisa lihat di sini ya, Esther terpilih menjadi ratu. Wah, asik ya. Kita belajar tentang Ratu Esther ini sangat seru untuk dibahas. Kita bayangkan seorang perempuan, gadis yang perawan, yang cantik, luar dalam ya kan. Kita lihat bagaimana Esther ini benar-benar menjadi seorang alat di tangan Tuhan. Nah, Esther terpilih menjadi ratu. Apa sih yang menonjol di dalam diri Esther ini sehingga dia terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti? Sedangkan gadis yang ribuan itu pasti parasnya cantik-cantik ya. Mereka orang-orang pilihan dari daerahnya masing-masing. Dan Esther anak Abihail ini adalah seorang anak yang taat. Seorang gadis yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada anjuran Hegai, Sida-Sida Raja, penjaga para perempuan. Bisa kita lihat di Esther 2 ayat 5. Kita lihat Esther 2 ayat 5. Saya bacakan ya. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Kejadian 2 ayat 5, Esther 2 ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, Sida-Sida Raja, penjaga para perempuan. Kita nggak tahu, Alkitab nggak mencatat dengan detail, apakah mungkin Esther itu cuma datang bawa bunga, sedangkan yang lain bawa emas, perhiasan, karena kan harus masuk ke tempat perbendaharaan raja dulu ya kan. Saya baca di buku itu sepertinya ditafsirkan seperti itu. Setiap perempuan itu akan masuk dulu ke tempat perbendaharaan raja untuk memilih barang apa yang akan dipakai menghadap raja gitu ya. Itu di buku ya, nggak tahu kalau di Alkitab nggak sedetail itu kayaknya. Kalau di buku itu kan imajinasi para pencipta buku gitu ya. Kalau mungkin perempuan-perempuan lain bawa
emas yang mahal-mahal, aji mumpung gitu ya, sekalian bawa pulang oleh-oleh emas gitu ya. Kalau Esther mungkin cuma disarankan bawa bunga aja, atau zaman sekarang mungkin bawa makanan kesukaan raja. Pokoknya apa yang disarankan oleh Hegai kepada Esther itu Esther turuti kayak gitu. Esther itu memiliki kepercayaan kepada orang yang merawat dia, kepada orang yang bertanggung jawab terhadap dia, yaitu Hegai Sida-Sida Raja. Dan Hegai ini menempatkan Esther sebagai perempuan terakhir. Dimungkinkan ya, ditafsirkan menjadi perempuan terakhir sebagai klimaks menghadap raja, sebagai perempuan terakhir yang tercantik, yang terklimaks, yang karakternya paling bagus, yang taat, yang nurut. Tidak seperti Ratu Wasti, dipanggil menghadap tidak mau. Kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Esther adalah orang yang taat kepada anjuran Hegai, Sida-Sida Raja penjaga para perempuan, dan nama ayahnya Esther yaitu Abihail hanya muncul 2 kali dalam seluruh kitab Esther, yaitu Esther pasal 2 ayat 15, ya. Dan ini adalah satu-satunya ayat yang mencatat nama ayahnya Esther dan disebut sebanyak 2 kali. Ya. Dalam seluruh kitab Esther, dan Esther 2 ayat 15 ini adalah salah satunya. Jadi di dalam Esther 2 ayat 15 ini muncul nama Abihail, ayahnya Esther, sebagai salah satu ayat di antara 2 ayat yang adalah 2 ayat satu-satunya di dalam Alkitab yang mencantumkan nama Abihail, ayahnya Esther ini. Dan ternyata ketika muncul Esther 2 ayat 15 ini, kemunculan nama Abihail itu ketika membahas ketaatan Esther kepada Hegai, Sida-Sida Raja. Ya. Lalu kita lihat Esther 2 ayat 20. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dari kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ketaatan Esther bukan hanya kepada Hegai, tapi juga taat kepada Mordekai, ayah angkatnya. Begitu menonjol kemunculan nama Abihail, ayah Esther ini di ayat yang menonjolkan bagaimana Esther taat kepada anjuran Hegai, ya, karakter emas. Lalu kita lihat Esther 2 ayat 20. Ya. Cukup Esther sekali diarahkan oleh Mordekai, tidak boleh bahas asal-usulnya, dia langsung taat. Ya. Ketaatan itu terus dia jaga. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat karakter emas menghantarkan Esther menjadi seorang ratu. Kita lihat, ternyata Esther ini memiliki ketundukan taat kepada Mordekai, ayah angkatnya. Jadi ketaatan ini merupakan satu syarat mutlak yang mungkin saja dicari di gadis-gadis, ribuan gadis itu, karena mengingat Ratu Wasti kan tidak taat, dipanggil tidak mau menghadap, ketaatannya parah. Ya. Nah, Wasti ini ketaatannya selain dia dipanggil menghadap nggak taat, dia ini juga menyelenggarakan pesta sendiri, bahkan sampai melalaikan sebenarnya siapa dia. Dia bikin pesta sendiri, tapi tetap nggak boleh lupa dong, dia adalah seorang istri, seorang ratu, raja, ya kan. Nah, kalau cuma sekedar fisik yang cantik, sekedar body yang seksi, banyak sekali gadis-gadis yang seperti itu. Tapi cari perempuan yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, mempunyai kecantikan batin, mempunyai inner beauty, mempunyai pesonanya sendiri, itu akan menjadikan Esther seorang gadis yang istimewa. Dia antara semua gadis yang ada, bahkan mempesona semua orang yang hadir, yang melihat pada saat itu. Ya, kita lihat kemungkinan Esther adalah gadis dengan nomor urut terakhir yang dipersiapkan sejak awal. Bisa kita lihat di Esther 2 ayat 8. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, Esther 2 ayat 8. Sorry. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Jadi Esther dari awal udah terjaring, kita lihat ya.
Kemungkinan dia adalah gadis yang masuk terakhir menghadap raja. Kita lihat Ester 2 ayat 16. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Jadi semua perempuan lain udah habis, dia bisa melebihi yang lain. Kalau enggak mungkin dong kalau masih ada setelah dia. Kok bisa dikatakan melebihi yang lain. Jadi kan dia kemungkinan urutan terakhir mencapai klimaksnya. Jadi pemilihan ratu sejagat ini dibuat menjadi klimaks dengan Ester menjadi kontestan terakhir. Lebih kurang Ester itu disimpan dalam 3 tahun lebih 9 bulan menurut perhitungan AI yang saya sudah sampaikan minggu lalu ya. Jadi tahun pertama agendanya sepanjang tahun, lebih kurang 3 tahun 9 bulan berikutnya Ester menantikan nomor undian yang paling akhir disebut oleh pembawa acara. Mungkin pada saat itu semua mata memandang ribuan gadis. Pada saat itu semua mata memandang ribuan gadis. Mungkin meminta kalung, gelang, emas, kain sutra, mahkota, berlian, anting mutiara, dan lain-lain untuk menghadap raja. Tapi Ester taat, dia hanya membawa mungkin aja apel, sebiji apel kesukaan raja, misalnya kayak gitu kan. Alkitab nggak mencatat itu apa ya kan. Yang disarankan oleh Hegai. Nah, strategi yang dipakai oleh Hegai kita nggak tahu apa, sehingga Ester terpilih menjadi seorang ratu. Tapi yang jelas, Ester ini seorang yang taat kepada Sida-Sida. Dia taat kepada ayahnya Mordekai, ya kan. Dan ketika ketaatannya kepada Sida-Sida di ayat yang sama, muncul nama ayah kandung Ester. Di sini kita lihat, seolah-olah Alkitab itu memberi kode sign, kayak gitu. Bahwa ketaatan Ester kepada ayahnya Abihail menjadi pola yang Ester ulang, menjadi pribadi yang taat kepada Mordekai ayah angkatnya. Menjadi pola yang berulang ketika Ester menjadi pribadi yang taat kepada Hegai, Sida-Sida raja. Kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat bahwa karakter taat ini disampaikan kepada Abihail sebelum Abihail mati. Sebelum Abihail mati, karakter taat ini ditanamkan pada Ester, sehingga mudah bagi Mordekai untuk mendidik Ester dalam pola ketaatan. Ya. Nah, kita lihat anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Nah, ini lahirnya materi ini karena saya uh, ter, uh, tertarik atau tergelitik dengan ayat ini. Bagaimana anak-anak darah itu dikumpulkan untuk kedua kalinya di dalam kitab Ester 2 ayat 19. Jadi perhatikan, Ester 2 ayat 1 sampai 18 itu bicara tentang pemilihan gadis-gadis, ribuan gadis itu terpilihlah Ester. Ester diangkat jadi ratu, kayak gitu. Dia diangkat menjadi ratu, diadakan suatu perjamuan besar, perjamuan karena Ester. Baginda mentitahkan kebebasan pajak di daerah-daerah, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Nah, kita lihat, begitu selesai catatan tentang pesta pelantikan Ratu Ester ini, muncullah di ayat 19, selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Berarti kan ini satu kalimat loh ya, bukan dua kalimat loh ya. Ini dihubungkan dengan tanda koma ya. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, kita lihat Ester 2 ayat 19 ini sangat unik. Setelah Ester dinobatkan jadi ratu, ada pengumpulan anak darah untuk kedua kalinya. Padahal kan di Alkitab tidak dicatat setelah Ratu Ester ada ratu berikutnya lagi kan. Cuma Ratu Wasti, Ratu Ester. Lalu anak-anak darah yang dikumpulkan berikut kedua kalinya ini siapa? Ya. Nah, kita lihat di Ester 2 ayat 17, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih karunia Baginda dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Nah, kita lihat
ayat ini menandakan bahwa saat itu tidak ada perempuan lain di hadapan raja kecuali Esther. Pencarian ratu yang baru ini telah mencapai klimaksnya dengan munculnya Ratu Esther. Ya, dengan kemunculan kata dikasihi, disayangi, mengenakan mahkota, mengangkat dia menjadi ratu. Tapi setelah ayat 18, kenapa muncul ada kata-kata gini? Selama anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Ini maksudnya apa? Padahal kan yang berhubungan dengan raja di pemilihan pertama, itu Esther 2 ayat 14 mengatakan pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saagas Sida-Sida Raja penjaga para gundik. Jadi yang udah menghadap raja nggak terpilih akan masuk ke perkumpulan para gundik. beda ruangan gitu ya kan. Nah, jadi pengumpulan anak-anak daerah untuk dua kalinya tidak mungkin gundik itu dipanggil lagi, dikumpulkan lagi, nggak mungkin. Itu sudah menghadap raja nggak kepakai jadi gundik, menghadap raja nggak kepakai jadi gundik. Yang terakhir Esther diangkat jadi ratu. Jadi ada pengumpulan anak daerah kedua kalinya. Bisa jadi raja ingin menambah lagi gundik-gundiknya. Upaya raja sebagaimana kebiasaan pada zaman-zaman itu, seorang raja itu memiliki banyak gundik, banyak istri, ya. Tapi kedudukan ratu hanya pada satu orang. Yang lebih aneh lagi, kalimat ini seperti kayak nggak nyambung. Coba Anda perhatikan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Apa hubungannya? Anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya kok tercatat di Alkitab Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, kayak nggak ada hubungannya gitu. Sepertinya kedua kalimat ini tidak saling terhubung. Nah, ketika kita menjumpai hal-hal aneh seperti ini dalam Alkitab, pasti ada rahasia. Jadi kalau Alkitab mengungkapkan satu hal yang aneh, kok aneh sih? Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, apa hubungannya dengan Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja? Ini pasti ada rahasianya. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat ada makna yang tersembunyi di situ. Jadi ketika raja mengadakan pesta, mungkin itulah masa bulan madu raja dengan Esther. Tetapi ketika masa bulan madu itu sudah lewat, masa bulan madu itu sudah habis, Esther telah terpilih jadi ratu, raja mulai mengisi hari-harinya dengan perempuan-perempuan lain yang mengadakan pengumpulan anak-anak darah untuk gelombang kedua. Padahal anak-anak darah ini akan masuk menghadap raja setiap malam, sama seperti di Esther 2 ayat 14. Pada waktu ia petang, ia masuk. Pada waktu pagi, ia kembali. Jadi setelah memilih ratu, raja cari gundik lagi. Tiap malam raja disibukkan dengan gundik-gundik ini lagi. Esther nggak bisa protes. Karena dia tidak punya kuasa untuk melakukan apapun. Dia hanya terpilih menjadi seorang ratu. Dia tidak bisa ngatur-ngatur raja. Nah, di masa-masa seperti ini, di masa-masa ketika raja mencari lagi gundik-gundik yang baru, di masa ketika raja seperti teralihkan kepada hal baru, disinilah Alkitab mencatat Mordekai duduk. Hal-hal ini bisa terjadi. Hal-hal ini jadi setelah kalimat ini, selama anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, itu rentetannya masih panjang ternyata. Gak cuma Mordekai duduk di istana raja, tapi ada banyak hal yang terjadi, Haman dan seterusnya. Itu terjadi diawali dari kalimat ini. Selama anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Ketika raja mulai berpaling dari Esther kepada perempuan-perempuan lain, ketika raja mulai berpaling dari Esther untuk mencari lagi gadis-gadis cantik-cantik lagi, raja mulai bermain lagi dengan koleksi gundik-gundiknya, kayak gitu. Hal apa saja bisa terjadi. Yang pertama adalah Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Di masa-masa seperti inilah hal-hal ini bisa terjadi. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, artinya Mordekai duduk di dalam fungsi pemerintahan. Dia menjalankan kepemimpinan.
Dia berada di lingkungan dekat dengan Ester anak angkatnya, sehingga dia tetap dapat memberikan pengawasan kepada Ester dari kejauhan, tapi tetap dekat. Dekat tapi tetap menjaga jarak. Inilah yang dinamakan pola asuh otoritasi ya. Ya, gitu ya. Saya lupa istilahnya. Jadi pola asuh yang menggambarkan orang yang memberikan perlindungan tapi tidak berlebihan, memberikan pengawasan tapi tidak berlebihan, memberikan perhatian tapi tidak intervensi, seperti itu. Ya, otoritatif ya. Kalau dalam Alkitab itu adalah pola asuh Raja Wali itu seperti itu. Dia terbang di sekitar sarangnya tapi tidak melayang-layang di atas sarang anaknya tetapi tidak intervensi seperti itu. Memberikan pengawasan, perlindungan tetapi tidak berlebihan. Kayak gitu. Ya, tetap menjaga jarak. Kita lihat Ester 2 ayat 19b. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Jadi walaupun raja berpaling kepada perempuan-perempuan lain, walaupun raja mulai mencari gundik-gundik gelombang 2, Ester tetap taat, tidak memberitahukan kebangsaannya. Disitulah Mordekai mendapat kedudukan di pemerintahan. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja sebagai pemimpin. Mordekai tetap stay very close, tetap tinggal dekat dengan Ester. Nah, kita lihat ternyata di ayat-ayat ini kita mendapati apa yang bisa terjadi. Ester mempersembahkan kepada raja informasi yang diketahui oleh Mordekai tentang 2 orang yang akan melakukan apa tuh namanya? Ada 2 orang jahat yang mau melakukan pembunuhan terhadap raja. Itu diketahui oleh Mordekai. Lalu Mordekai memberitahukan kepada Ester, sang ratu. Di sini kita lihat bahwa komunikasi antara Mordekai dengan Ester tidak terputus. Walaupun Ester sudah jadi ratu, tinggal di istana, Mordekai nggak bisa lagi melihat keseharian Ester dari dekat, benar-benar tinggal satu rumah, nggak bisa lagi. Tapi Mordekai di sini tetap menjalin komunikasi dengan Ester tentang informasi bagaimana ada 2 orang yang mau berusaha membunuh raja. Dan informasi ini Ester persembahkan ke raja, tapi Ester tidak mengambil kredit. Ester tetap menyebutkan nama Mordekai sebagai informannya, begitu. Di satu titik komunikasi Mordekai tetap terjaga, tapi di sisi lain Ester tetap mendekat raja dengan informasi yang sangat penting yang menjaga nyawa raja dari persengkokolan jahat yang ingin mencabut nyawa raja. Jadi Ester tetap membangun komunikasi dengan raja walaupun raja sedang teralihkan perhatiannya dengan gadis-gadis lain. Mungkin saja kehadiran anak-anak daerah lain ini membuat hubungan raja kepada Ester menjadi dingin, tapi bila mana Ester mempersembahkan keselamatan nyawa raja, pastinya Ester mendapat perhatian raja lagi. Karena raja mendapatkan keselamatan dari bahaya atas informasi dari istrinya sang ratu. Jadi anak-anak daerah itu, para calon gundik itu tidak menjadi penting. Mereka telah tergeser dengan sendirinya. Hanya sang ratu yang mendapat perhatian utama di hati raja. Caranya ketika Ester nggak diperhatikan raja lagi, ketika pesta-pesta sudah berakhir, pelantikan Ratu Ester sudah berakhir, masa bulan madu mereka sudah lewat. Di situ raja mulai cari gundik-gundik lagi, mengadakan pemilihan ratu, mengadakan pemilihan gadis-gadis favorit dalam gelombang kedua untuk dijadikan gundik-gundiknya. Disitulah Ester tidak mengambil satu jarak dengan raja untuk membiarkan raja berada dalam keadaan bahaya akan dibunuh. Tapi Ester mengambil kesempatan itu untuk mendekat kepada raja dan menyampaikan informasi tentang adanya upaya pembunuhan ini. Apa saja yang bisa terjadi ketika raja selama anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya? Pertama, apa saja yang bisa terjadi ketika perhatian raja itu mulai teralih?
Satu, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Dia mau meraih kedudukan di mana dia bisa selalu dekat dengan Ester. Kedua, Ester tetap tunduk kepada arahan Mordekai. Apapun yang terjadi, dia tetap tidak mau menyebutkan kebangsaannya. Yang ketiga, terbongkarlah niat busuk dari Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiar untuk membunuh raja. Terbongkar. Tetapi di sini dilihat hubungan Mordekai dengan Ester tetap terjalin, komunikasi mereka tetap terjaga. Lalu Ester mempersembahkan atas nama Mordekai, dia tetap menghormati bahwa informasi ini bukan dari saya loh Raja. Informasi ini dari bapak bernama Mordekai. Tapi Ester belum memberitahukan pada raja bahwa Mordekai itu ayah angkatnya. Nanti di pasal-pasal berikutnya baru Ester memberitahukan apa pertalian dia dengan Mordekai, ya. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar bahwa kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Kita bisa lihat di sini ya. Apalagi yang bisa terjadi ketika selama anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Apa saja yang bisa terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah Haman adalah seorang yang menarik perhatian raja. Kita lihat Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Harmadeta, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jadi ada orang bernama Haman ini menarik perhatian Raja. Haman ini adalah bin Harmadeta, orang Agag. Haman entahlah apa prestasinya atau apa Alkitab nggak mencatat detail, tapi yang jelas Haman ini naik pangkatnya dinaikkan, kedudukannya lebih besar dari semua pembesar yang lain, dikaruniai kebesaran oleh raja, pangkatnya dinaikkan dan seterusnya. Dan kita lihat selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Artinya ada satu masa titik perbalikan raja dari yang tadinya menjadikan Ester seorang ratunya, dia kayak berbalik untuk mencari kesenangannya sendiri dengan gudik-gudik ini. Hal-hal ini terjadi di antara waktu-waktu itu. Bahkan untuk step berikutnya, raja mulai terdistract, raja mulai perhatiannya teralih, bukan kepada Ester, tapi kepada yang namanya Haman. Ya, apa yang terjadi dengan Haman ini? Haman memberikan hartanya demi pemusnahan orang Yahudi. Bisa kita lihat di Ester 3 ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba, ini yang ngomong ya, yang ngomong adalah si Haman bin Harmadeta, orang Agag ini ya. Maka hamba akan menimbang perak. Berapa? 10.000 talenta dan menyerahkan kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. 10.000 talenta adalah harga pembinasaan orang Yahudi yang ditawarkan oleh Agag ini pada raja. Gitu. Harga pembinasaan orang Yahudi. Ya, kita lihat di sini ya. 10.000 talenta perak. Ya. 10.000 talenta perak. Kita lihat. Jadi 10.000 talenta perak ini akan masuk dalam perbendaharaan raja kalau raja menyetujui untuk memusnahkan orang Yahudi. Nah, cerita sebelum itu saya nggak bahas, Anda tahu ya ceritanya. Pokoknya si Agag ini orangnya gila hormat lah. Siapa yang nggak hormat sama dia akan dibabat habis. Tidak cuma dia, tapi seluruh orang yang sewarga negara dengan dia, itu ya, sebangsa dengan dia. Nah, raja yang dimabukkan kekuasaan akhirnya meloloskan bujukan Haman.
Yang melicinkan maksudnya dengan memfitnah orang Yahudi serta mengiming-imingi raja dengan persembahan harta Haman pada raja. Jadi kan dia cara ngomongnya gini. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jadi si Haman ini tahu kalau raja itu gila hormat. Jadi dia bikin isu politik. Dia bikin kayak stigma negatif tentang orang Yahudi. Dia bikin kayak raja ini tergila-gila rasa ingin dihormatinya sehingga raja supaya meloloskan apapun yang dia inginkan, dia menggelitik hati raja itu dengan wah orang-orang ini kacau nih, nggak mau ikut aturan raja nih, begini 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 gitu ya. Haman melicinkan maksudnya dengan memfitnah orang Yahudi serta mengiming-imingi raja dengan persembahan harta. Berapa tadi? 10.000 talenta perak. Ya. Harta itu seperti pelicin atau sogokan supaya raja mau memberi keputusan secara instan, supaya raja itu secara instan tertarik langsung ya wes oke gitu kan. Raja yang dimabuk kekuasaan akhirnya meluluskan permintaan Haman dan untuk melakukan pembantaian massal atas orang Yahudi menggunakan dana peraknya Haman sendiri. Artinya Haman nggak usah ngerepoti raja lah, nih tak kasih 10.000 talenta perak, habis nggak habis sisa nggak sisa terserah, ini ya tak berikan pada raja, ya istilahnya kasarannya kayak gitu ya. Yang mana Haman terlalu dipercaya oleh raja bahwa tindakan pembunuhan massal ini akan menguntungkan pemerintah raja dari bangsa yang dicurigai secara leluasa mau memberontak kepada hukum raja. Nah sekarang kita kepo ya, 10.000 talenta itu berapa sih? Ternyata 10.000 talenta perak itu jumlah uang yang fantastis melebihi nilai harta karun kerajaan. Nilai ini sangat signifikan sehingga tawaran Haman dapat dilihat sebagai suap terselubung untuk membiayai pembinasaan orang Yahudi. Perkiraan bobot dan nilai dalam sistem pengukuran kuno ya, unitnya 1 talenta perak itu sekitar 30-35 kilogram. Talenta adalah satuan berat terdiri dari 10.000 talenta. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 340.000 kilo atau 340 metrik ton perak. Metrik ton, bayangkan. Jadi kita lihat di sini beberapa terjemahan secara eksplisit mencantumkan 340.000 kilogram perak atau lebih dari 340 ton. Perbandingan dengan pendapatan kerajaan. Untuk mengukur betapa besarnya jumlah ini, mari kita bandingkan dengan pendapatan tahunan kerajaan Persia pada saat itu. Total pendapatan tahunan, sejarawan Herodotus mencatat bahwa pendapatan upeti tahunan pajak kekaisaran Persia dari seluruh 20 provinsi adalah sekitar 14.500 talenta perak. 14.500 talenta perak atau sekitar 9.880 talenta perak tergantung perhitungannya. Nah, signifikansi Haman over atau persembahan Haman ini, tawaran 10.000 talenta dari Haman hampir setara dengan 66% hingga 100% dari seluruh pendapatan upeti tahunan kekaisaran Persia. Nah, mungkin saja Raja Ahasiweros sedang mempersiapkan kampanye militer yang mahal melawan Yunani pada masa itu. Sehingga setiap talenta perak sangat berharga untuk perbendaharaan raja. Simpulan, mengapa raja bisa tergiur sama 10.000 talenta perak ini? Karena imbalan finansial yang luar biasa. Haman menjanjikan kas kerajaan pemasukan 10.000 talenta, sebuah suntikan dana yang masif dong, dan sangat dibutuhkan dong, ya kan? Kepercayaan penuh kepada Haman. Jadi raja itu sudah percaya pada Haman sepenuhnya, telah memberi cincin meterai untuk mengeluarkan titah apapun, ya Ester 3:10. Raja percaya bahwa musuh-musuh Haman yang ia sebut sebagai bangsa yang terbesar dan terpisah di antara bangsa-bangsa adalah pengkhianat dan layak dibinasakan. Gestur kekuasaan. Raja yang dimabukkan kekuasaan menjawab Haman dengan memberi isyarat bahwa uang tidak menjadi masalah baginya. Karena kita lihat jawaban raja ya.
Maka raja mencabut cincin meterai dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamadeta, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Artinya raja itu cuma waktu berkata perak itu terserah padamu, ya. Perak itu terserah kepadamu, itu seolah-olah beri isyarat uang itu gak jadi masalah. Uang itu nggak jadi masalah buat raja. Haman diberi kepercayaan untuk mengatur sendiri, diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan genosida dengan uangnya sendiri. Tawaran uang yang astronomis inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang memutuskan rencana jahat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi menjadi mulus. Ya, kita lihat apalagi yang bisa terjadi selain Mordekai duduk di pintu gerbang raja. Esther mempersembahkan kepada raja informasi tentang upaya pembunuhan. Komunikasi Esther dengan ayahnya tetap terjaga. Haman menarik perhatian raja. Ini semua bisa terjadi diawali dengan satu kalimat, selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Ya, di sini kita lihat ada hal lagi yang terjadi, yaitu perak 10.000 talenta dari Haman. Apalagi yang terjadi setelah itu? Keakraban raja dengan Haman. Saya sangat tertarik sekali membaca Esther 3 ayat 15. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah seluruh pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Tetapi kota Susan menjadi gempar. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Sementara itu, selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, selama titik-titik-titik, sementara itu bla bla bla. Alkitab itu sangat keren kalau menurut saya. Karena bahasa-bahasanya itu seperti kayak berulang gitu. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Sementara itu raja dan Haman duduk minum-minum. Menunjukkan ketika benteng Susan gempar dengan berita bahwa orang Yahudi akan ditumpas, dimusnahkan. Di saat yang sama Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh raja, semakin akrab dengan Haman. Semakin akrab dengan Haman, mereka duduk minum bersama. Raja tergiur dengan pertemanan dengan Haman ini di tengah hiruk pikuk kegemparan orang Yahudi. Yang sebenarnya notabene dia nggak sadar bahwa salah satu orang Yahudi itu ya istrinya sendiri. Dia nggak sadar bahwa keputusan yang dia ambil itu mengancam nyawa istrinya sendiri. Dia nggak tahu. Ada keakraban raja dengan Haman, orang yang bahkan punya kans besar untuk membunuh istrinya sendiri, si ratu. Ya, apa yang bisa terjadi ketika raja mulai mencari gundik-gundik untuk tahap kedua? Apa yang bisa terjadi? Yang terjadi selain raja semakin akrab dengan Haman duduk minum-minum adalah mode perkabungan dari Mordekai. Mordekai pakai kain kabung, Mordekai menaruh abu di atas kepalanya. Kita baca aja ya, Esther 4 ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat lari hati sang ratu. Perhatikan ayat Esther 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Kira-kira seperti itu ya. Pakai baju jelek-jelek, ya kan? Pakai baju berkabung, abu-abu, taruh abu di atas kepalanya, kayak gitu ya, tanda perkabungan. Ketika Mordekai mengadakan mode perkabungan, mengadakan gaya perkabungan, disitulah Esther mulai terusik.
Komunikasi mulai terjalin lagi. Ada apa ini? Dikasih baju ganti, nggak mau ganti. Ada apa ini? Lalu disitulah Mordekai menyampaikan lewat perantara apa yang terjadi, apa yang akan terjadi dengan orang Yahudi. Nah, kita lihat apalagi yang bisa terjadi ketika anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Apalagi yang bisa terjadi ketika raja semakin akrab dengan Haman dengan duduk-duduk minum-minum. Berikutnya yang terjadi adalah 30 hari yang dingin. Esther sudah 30 hari nggak dipanggil menghadap raja. Esther terputus komunikasi dengan raja. Posisi Esther saat itu telah 5 tahun menjadi ratu. Bisa kita bandingkan ya, Esther 1 ayat 3. Coba kita lihat Esther 1 ayat 3. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, nah ini ya, ketika tahun ketiga, diadakanlah pesta. Terus Ratu Wasti nggak mau ngadep. Kita lihat kejadian 2 ayat 16. Itu dikatakan, kalau kejadian Esther 1 ayat 3 pada tahun ketiga dalam pemerintahan raja ya. Sekarang kita lihat Esther 2 ayat 16 sampai 17. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap raja ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan raja. Jadi pemilihan ratu sejagat lebih kurang 1.000 perempuan, 1.000 gadis, Esther terpilih di tahun ke-7. Berarti kan, maka Esther dikasih baginda dan seterusnya. Kita lihat kejadian Esther 3 ayat 7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12. Jadi tahun ke-7 ke tahun 12, Esther sudah 5 tahun jadi ratu. Bisa jadi dalam 5 tahun posisi Esther sebagai ratu itu baru kali ini Esther nggak diajak menghadap selama 30 hari. Baru bisa saja tidak menghadap 30 harinya itu bukan berlangsung berkali-kali. Baru kali ini aja setelah dia 5 tahun menjadi seorang ratu. Kayak gitu. Alkitab nggak mencatat kenapa kok Esther 30 hari nggak disuruh menghadap. Ya kan? Tapi Alkitab tidak mencatat secara rinci. Tetapi Alkitab tidak pernah menuliskan seperti ini. Dan aku sering tidak dipanggil menghadap raja, bahkan saat ini pun telah berlangsung selama 3 hari. Tidak ada kata sering, itu tidak. Kata-kata yang muncul adalah, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Artinya Esther pernah melewati hari-hari 30 hari, di mana hubungan raja kepadanya menjadi dingin, di mana raja tidak berjumpa dengan dia selama 30 hari. 5 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk menjalin suatu keintiman dengan raja, antara Esther dengan raja. 30 hari terakhir ini mungkin adalah 30 hari paling buruk dalam ikatan pernikahan mereka. Bisa jadi setelah masa pengantin baru lewat, raja mengadakan pengumpulan anak darah untuk 2 kalinya. Ternyata dalam kurun waktu 5 tahun itu Esther terus menjaga keintiman dengan raja saja, ya kan? Hanya saja pastinya ada 30 hari di mana Esther tidak dipanggil menghadap. Apakah mungkin raja sedang terkonsentrasi terhadap peperangan yang akan dia lakukan di percaturan politik sehingga nggak ingin diganggu Ratu Esther? Bisa saja, ya, bisa saja. Nah, sekarang kita lihat ketika raja menjauh, ketika raja tidak memanggil dia selama 30 hari, ketika ada upaya pembantaian massal atas orang Yahudi, ketika raja semakin akrab dengan Haman, si orang Agag ini, ketika Haman mempersembahkan 10.000 talenta perak yang jumlahnya sangat fantastis, ya kan? Sekarang kita lihat apa yang dipilih oleh Esther adalah keintiman dengan Tuhan. Ketika keadaan semuanya nggak mendukung, ketika keadaan semakin runyam, ketika Esther nggak bisa menggunakan kekuasaannya sebagai seorang ratu untuk memerintah raja, nggak bisa, ya kan? Yang dilakukan adalah Esther mengerahkan seluruh orang Yahudi yang ada di Benteng Susan untuk berkumpul dan berdoa bersama. Ya, dan pada akhirnya Esther mau menghadap raja apapun yang terjadi, ya, sesuai dengan nasihat Mordekai. Nah, kita lihat di sini, inilah yang terjadi.
ketika Ester mengenakan pakaian ratu. Kita lihat Ester 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Inilah yang bisa terjadi ketika raja disibukkan dengan pencarian anak darah, pergundian, menambah koleksi jumlah perempuan. Ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, ketika raja mulai akrab dengan Haman, raja minum-minum dengan Haman, kegemparan terjadi di benteng Susan, seluruh orang Yahudi gempar, mereka akan menjadi bangsa yang dimusnahkan. Inilah yang terjadi, bahwa bisa jadi Ester itu tetap membangun keintiman dengan Tuhan sebagai langkah emas, menyerukan untuk berpuasa. Dan inilah yang terjadi. Ester pakai pakaian ratu. Muncul lagi kata ratu di sini. Ester bukan gundik. Ester adalah ratu. Ester adalah istri yang sah dan satu-satunya. Ester tidak ada di bilik para gundik di bawah pengawasan Saagas. Tetapi dia adalah ratu yang sah yang tinggal di istana raja bersama dengan raja. Raja udah dingin sama dia selama 30 hari ini. Tapi catatannya sudah 5 tahun lamanya dia bertahan menjadi ratu. Tidak dipecat seperti Ratu Wasti. Dalam 5 tahun bukan kurun waktu yang sebentar untuk dia membangun keintiman dengan raja. 5 tahun dia membangun keintiman dengan raja. Baru 30 tahun, 30 hari terakhir ini dia nggak dipanggil. Ya, dia berhasil selama 5 tahun tidak dipecat seperti Ratu Wasti. Dia berhasil selama 5 tahun membangun keintiman dengan raja. Sehingga hati raja menjadi lumer. Hanya dengan lihat Ester di pelataran, Ester 5 ayat 2, ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja cuma melihat Ester dari kejauhan karena Ester berdiri di pelataran dalam istana raja tepat di hadapan istana. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Kita lihat di sini. Raja ketika melihat Ester bahkan dari jauh, hati raja langsung lumer. Sekalipun ada banyak hal yang menarik hati raja, yaitu anak-anak darah yang tiap malam berganti-ganti orang, kemudian menjadi gundi, orang-orang yang menghadap itu jadi gundi, nggak dipakai lagi, ya kan. Haman, dia tertarik dengan Haman, harta persembahan Haman yang sangat besar. Rasa aman karena Haman menurut pandangan raja saat itu, POV-nya raja, Haman ini orang yang menyelamatkan dia dari bangsa pemberontak, ya kan. Raja berasa aman punya orang-orang seperti Haman ini. Pertemanan Haman dengan raja begitu akrab sampai mereka minum-minum bersama. Dari mana kita bisa tahu dalam situasi seperti ini hati raja bisa lumer melihat Ester? Karena raja berkenan atas Ester. Raja mengulurkan tongkat emasnya. Raja menawarkan, Ester, apa yang kamu inginkan, bahkan setengah kerajaan ini pun akan diberikan kepadamu. Apakah raja terlalu berani waktu berkata begitu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan padamu. Raja bukan terlalu berani, tapi raja tahu Ester itu bukan perempuan mata duitan. Ester itu tidak mungkin menghadap raja hanya untuk minta kerajaan. Mungkin tawaran-tawaran seperti ini sudah sering raja ucapkan, tapi Ester tidak tergiur. Ya, bahkan tawaran setengah kerajaan itu muncul 2 kali, di Ester 5 ayat 6 muncul lagi. Catatan pertama,
Raja menawarkan apa yang Ester inginkan di Ester 5 ayat 3. Catatan kedua, Ester 5 ayat 6. Catatan ketiga, jawaban Ester adalah bentuk keintiman juga. Ester meminta bukan setengah kerajaan, tetapi dia mengundang raja datang ke perjamuan yang diadakan. Ester mengistimewakan raja, raja dijamu, raja diseret masuk ke dalam keintiman untuk makan bersama. Jamuan itu tetap jalur formal karena bentuknya adalah makan-makan, dan di situ terselip juga jalur non formal karena ketika orang makan-makan itu bisa ngobrol dengan santai. Keintiman Ratu Ester dengan raja tidak dapat dikalahkan dengan semua hal tadi yang menarik perhatian raja. Apakah itu gadis-gadis lain? Apakah itu perak? Apakah itu Haman? Itu tidak bisa mengalahkan keintiman Ester dengan raja. Tidak bisa mengalahkan keintiman raja dengan Haman. Keintiman Ester dengan Tuhan dalam doa dan puasa akan membawa hati raja lumer ketika melihat Ester dari kejauhan. Hukuman mati bagi siapapun menghadap raja nggak dipanggil, itu tidak berlaku bagi Ester. Alih-alih hukuman mati, Ester malah mendapat uluran tongkat emas. Dan juga 3 catatan bukti bahwa hati raja malah menjadi sangat lumer, bermurah hati kepada Ester, mau mengabulkan apapun yang Ester maksudkan. Apapun yang Ester mintakan, apapun yang Ester inginkan. Di sini kita lihat apa yang bisa terjadi ketika raja hatinya beralih ke perempuan-perempuan. Ketika raja terdistrek beralih kepada Haman, tertarik makan-makan, minum-minum bersama Haman. Apa yang bisa terjadi? Tuhan pun bergerak. Keintiman yang dibangun Ester dan bangsa Israel dengan Tuhan dalam doa dan puasa itu sanggup membuat Tuhan itu bergerak. Malam itu juga ketika besok hari Haman akan mempersembahkan pada raja penyulaan Mordekai pada tiang sula yang disediakan. Malam itu juga Tuhan mengusik hati raja sehingga raja ini nggak bisa tidur. Lalu dalam catatan ditemukan jasa Mordekai yang telah menyelamatkan nyawanya dari upaya pembunuhan orang-orang jahat. Akhirnya besok harinya Mordekai pun dihadiahi raja penghargaan. Tuhan bergerak, malam itu dibuat raja nggak bisa tidur. Raja terusik hatinya. Raja akhirnya bongkar-bongkar catatan. Ya, singkat cerita, kebaikan raja pada Ester. Singkat cerita, raja dan Haman datang lagi ke perjamuan yang diadakan Ester hari kedua. Hati raja meleleh saat Ester masih hati raja yang meleleh melihat Ester itu masih berlanjut di pasal 7. Ya. Bukti-buktinya apa? Raja menawarkan, Ester kamu minta apa aja tak kasih. Ester 7 ayat 2. Jadi berulang sampai 3 kali ya. Bahkan sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan. Kata-kata seperti itu sampai 3 kali ya kan. Catatan keempat, di raja yang terpaut dengan Ester membuat raja pun berpihak pada Ester, membela Ester, serta bangsanya. Raja tidak akan membela Haman. Keintiman Ester dengan raja 5 tahun itu lebih kuat daripada hubungan sesaat raja dengan Haman. Ya. Keintiman Ester dengan raja menjadi senjata Ester untuk menyeret masalah ini sehingga menjadikan kejahatan Haman ini salah satunya adalah kejahatan di ranah raja secara pribadi. Bukan hanya ranahnya Ester, bukan hanya ranah bangsanya Ester, tetapi ranahnya raja. Dari mana Ester bisa menyeret raja masuk ke dalam hal seperti ini? Padahal tadinya raja kan akrab dengan Haman, minum-minum bersama dengan Haman. Karena Ester membangun keintiman dengan mengadakan jamuan pesta, dengan mengadakan jamuan pesta yang kedua, ditanya apa kamu mau bagian istana, bahkan setengah pun akan diberikan. Ester tidak tergiur. Ester mau menyenangkan hati raja dulu dengan jamuan makan, Ester mau melayani. Disitulah ketika Ester mengungkapkan permasalahannya, raja itu berpihak ke Ester ketika Ester bilang, malapetaka ini terkena kepada raja. Jadi malapetaka ini bukan hanya untuk aku, tapi istrimu, aku ini istrimu. Gitu ya.
Raja akhirnya melakukan pembelaan kepada Ester dan bangsanya. Raja menitahkan untuk menyulahkan Haman. Raja mengaruniakan harta milik Haman yang tadi 10.000 talenta itu kepada Ester. Ya, di sini kita bisa melihat pembinasaan atas bangsa Yahudi beralih ke tangan orang Israel. Biayanya itu loh, 10.000 talenta itu sekarang beralih ke tangan Ester karena untuk melakukan peperangan itu kan ya butuh biaya ya. Untuk melakukan pembelaan diri terhadap musuh-musuh itu kan butuh biaya. Raja mencabut cincin materai yang diambil dari Haman lalu diserahkan pada Mordekai. Hati raja yang intim dengan Ester tidak bisa tahan melihat Ester menangis. Raja nggak bisa tahan lihat Ester menangis. Kita lihat Ester 8 ayat 3. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya. Di situ raja nggak tahan. Karena apa? Ada keintiman antara raja dengan Ester. Ya, tidak bisa tahan raja pasti akan mengulurkan tongkat kasih karunia. Akhirnya raja ini menempuh jalur hukum. Raja memberi perintah untuk menuliskan tulisan yang tidak dapat ditarik kembali karena dimeteraikan dengan cincin raja. Ya, Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan. Kekuasaan Mordekai semakin besar di dalam istana raja. Ke-10 anak Haman itu disulahkan, dibunuh. Raja menitahkan berbuat yang sama untuk tanggal 14. Jadi pada tanggal 13 bangsa Israel boleh mempertahankan diri dari musuh-musuhnya dan itu dilanjutkan lagi untuk hari keduanya tanggal 14. Ya, ke-10 anak Haman disulahkan. Jadi mereka tidak hanya dibunuh tapi mayatnya disulahkan, dijadikan tontonan. Mordekai menjadi orang yang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Semua bukti itu menunjukkan keberpihakan raja kepada Ester dan Mordekai melebihi semua yang selama ini bisa menarik perhatian raja karena ketertarikan raja pada Ester. Ya, ketertarikan raja pada Ester melebihi kedekatan raja pada Haman, melebihi keakraban raja pada Haman, melebihi tergiurnya raja pada 10.000 talenta perak, melebihi ego raja untuk percaya pada Haman bahwa bangsa Yahudi ini bangsa pengacau loh, mau mengusik-usik pemerintahanmu loh, nggak mau taat pada hukummu loh. Itu dikalahkan semua dengan keintiman Ester dengan raja. Baik, minggu depan kita akan pelajari sesi ketiga, yaitu tentang beberapa kata kunci yang akan kita bahas. Baik, kita akan tutup dalam doa dulu. Setelah itu saya akan berikan pengumuman CCA ya. Tuhan, terima kasih. Keintiman seorang istri dengan suami akan mengalahkan semua hal yang mengalihkan perhatian suami kepada dunia luar. Oleh karena itu, bantu kami untuk menjadi istri yang selalu memperhatikan keintiman dengan suami sebagai hal yang penting untuk terus meraih hatinya, untuk terus menyeret dia masuk ke dalam satu pengaruh perempuan, pengaruh positif dari kami sebagai perempuan untuk membawa mereka ke arah yang benar. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Bantu kami untuk tetap setia, stabil, konstan, dan bantu kami untuk terus berkomitmen supaya kami menjadi istri-istri yang luar biasa di mata Tuhan. Bagi suami-suami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Izinkan saya memberikan pengumuman ya. Info seputar sertifikasi JCA Penggiat Anak Indonesia. Jadi Yayasan Jenius Alkitab mengadakan sertifikasi buat guru-guru sekolah minggu penggiat anak di Indonesia. Ya, ada kurikulumnya. Itu Anda seru bisa nonton YouTube. Anda cari waktu sendiri untuk nonton. Ya, ada 6 batch. Saat ini pesertanya 350 lebih. Ini data sebelum yang saya edit ya. Sekitar dari 38 sinode atau lembaga, 65 gereja lokal atau lembaga, 29 kota, 10 provinsi. Bagi Anda yang berminat mengikuti sertifikasi JCA Penggiat Anak Indonesia ini, bisa hubungi Bapak Boas Ari 081946262599. Dan Yayasan Jenius Alkitab
bekerja sama mendukung Abide Indonesia ya, Abide Indonesia untuk kelas bernama Secretaries setiap Selasa jam 10 sampai 11.30 dalam gelombang 2. Sebelum tanggal 15 November, Anda akan memberi investasi sebanyak 200.000, tapi lewat dari 15 November menjadi 250.000. Kita akan belajar bagaimana menyelesaikan luka batin. Langsung praktek dengan refleksi-refleksinya. Sesi 1 sistem keluarga, sesi 2 pohon keluarga dan disfungsionalnya, sesi 3 6 langkah total forgiveness, sesi 4 total forgiveness makro, sesi 5 total forgiveness proses dan gaya hidup. Disampaikan oleh Ibu Lin Chie Yang, seorang penyintas luka batin yang akhirnya dibawa Tuhan mengalami proses kesembuhan secara total. Luka batin bukanlah suatu takdir tapi perjalanan, bukanlah suatu duka tapi suka, bukanlah suatu kebekuan tapi kehangatan. Mari mulai perjalanan penyembuhan luka batin Anda bersama kami, Abide Indonesia, didukung oleh CCA. Tanggal 18 dan 25 November, tanggal 2, 9, 16 Desember, hubungi Bapak Boas Ari ini ya, ada nomornya di sini ya, Anda bisa play and pause untuk mendapatkan nomor ini, Anda bisa mendaftar. Baik, jangan lupa ya, besok Selasa ini akan dimulai kelas ini yang gelombang 2. Seperti itu. Ya, puji Tuhan. Sampai ketemu di program Women Ministry yang akan datang. Sepertinya sesi 3 itu nanti akan menjadi sesi yang terakhir. Ya, sesi 3 akan menjadi sesi yang terakhir. God bless you all.